Efesus 3 ayat 18 sampai 19a, saya baca dalam terjemahan baru edisi 2. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang bersedia mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kata-kata dari Rasul Paulus yang disampaikan kepada jemaat di Efesus ini berwujud sebuah doa, sebuah harapan. Surat-surat Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat umumnya berisi nasihat-nasihat. Tetapi Rasul Paulus tidak hanya menempatkan diri sebagai seorang yang mengajari, melainkan juga yang terus mendukung di dalam doa. Sebab doa itulah kekuatan orang percaya. Dalam doa itulah dukungan bagi saudara-saudara seiman diwujudkan. Dan kali ini doa yang dipanjatkan oleh Rasul Paulus adalah supaya jemaat memahami tentang kasih Kristus. Memahami tentang kasih Kristus yang tadi disampaikan dengan gambaran betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya. Kata kasih mungkin sesuatu yang sudah sangat sering kita dengar, bahkan kita ucapkan. Namun kadang-kala kita tidak bisa menangkap keseluruhan perspektif kasih itu. Sehingga kasih itu kadang-kadang juga kita batasi hanya dalam perasaan saja. Perasaan mengasihi, karena senang kepada seseorang, karena punya relasi baik dengan seseorang, maka kasihlah yang terwujud. Namun ketika kita melihat karya Kristus, juga ajaran yang disampaikannya, kasih bukan hanya masalah persoalan suka kepada seseorang, juga bukan tentang semata-mata tentang orang yang kita sukai yang baik kepada kita, tetapi bahkan kasih itu adalah kasih yang mau merengkuh orang-orang berdosa. Mau merengkuh orang-orang berdosa, dan bahkan itu dilakukan dengan cara yang mungkin kalau dalam pikiran manusia cara yang paling ekstrim, yaitu Tuhan sendiri menjadi manusia. Dia bukan melihat dari kejauhan lalu memarahi manusia yang berdosa, tetapi dia mengosongkan dirinya untuk turun sebagai manusia mencari satu persatu manusia. Dan kalau itu dipikir pakai pikiran manusia, tidak masuk akal. Kenapa mau capek-capek? Kenapa mau repot-repot? Sementara Tuhan sebenarnya bisa saja menggunakan kuasanya untuk langsung menyelamatkan semua atau langsung memusnahkan semua. Tapi nyatanya dia mau datang secara personal untuk ketemu dengan manusia, untuk menunjukkan aku mengasihimu. Dan kasih itu bukan sekadar masalah karena kamu baik kepada. Justru ketika manusia berbuat dosa, kasih Tuhan nyata sangat besar di dalam hidup manusia. Dan inilah yang kemudian oleh Rasul Paulus disebutkan betapa lebarnya, betapa panjangnya, tingginya, dalamnya, tidak terselami. Dan disebutkan kemudian kalimat berikutnya, melampaui segala pengetahuan. Akal pikiran kita bahkan perasaan kita tidak cukup untuk menampung pengetahuan tentang kasih Kristus. Yang bisa kita terima adalah menerima bahwa Kristus mengasihi kita, menerima bahwa
Kristus mencari kita, untuk memeluk kita, untuk membawa kita kepada keselamatan, dan juga mengasihi orang-orang yang lain. Bukan hanya aku, bukan hanya orang-orang yang menurutku baik, tetapi semua itu dikasihi oleh Kristus. Bahkan orang-orang yang mungkin secara manusiawi menurut kita tidak pantas menerima kasih Kristus. Tapi siapa yang bisa membatasi kasih Kristus? Tidak. Maka dari itu kita diajar untuk menghayati kasih Kristus di dalam setiap relasi kita pula. Ketika kita berrelasi dengan sesama kita, dengan orang-orang terdekat maupun orang-orang yang tidak kita kenal, kita diajar untuk juga mengungkapkan dan menunjukkan kasih Kristus. Sehingga sukacita kita akan kasih Kristus yang merengkuh kita sebagai orang berdosa juga mewujud dalam relasi kita bersama. Dan kalau kita mau kasih Kristus ini adalah peristiwa sukacita, peristiwa kematian yang sedang ada di hadapan kita, kita diundang juga bahwa dalam kedukaan pun kasih Kristus melindungi kita, bahwa kasih Kristus juga menjangkau dan melingkupi Bapak Hermantoro yang telah meninggalkan kita. Kasih Kristus yang sama juga akan terus menjangkau dan melingkupi Ibu Hermawaningsih bersama anak-anak, menantu-menantu dan cucu-cucu. Kasih Kristus yang sama tidak akan berubah. Kasih Kristus yang mau mencari sampai repot-repot mencari orang berdosa itu, kasih yang sama akan terus menemani dan menyertai dalam kedukaan kita. Duka cita itu sesuatu yang wajar. Tangis bukan sesuatu yang memalukan. Bersedih itu manusia karena kita merasakan kehilangan. Sehingga tidak mengapa kalau saat ini kita merasakan justru merasa harus demikian. Namun dalam kita itu tetap percayalah bahwa kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan itu tetap menemani, tetap melindungi. Kasih Kristus yang sama juga yang akan menemani dan keluarga, juga seluruh keluarga saudara-saudari, keluarga besar Bapak Hermantoro dalam melalui masa-masa duka. Maka berdukalah bersama Tuhan, berdukalah dengan kasih Tuhan, karena dengan berduka dalam kasih Tuhan nantinya juga dipulihkan oleh Tuhan. Yakinlah bahwa sedalam dan setinggi itu kasih Kristus, selebar dan sepanjang itu kasih Kristus. Kalau mati untuk menebus dosa kita saja Dia mau, lebih lagi menyertai dan menemani dalam duka. Tidak akan Dia lalaikan kita yang sedang berduka. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Wow.